Halo, perkenalkan nama saya Kathleen Naomi. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat stata untuk uji regresi linear berganda. Di sini kita sudah ada dua variabel X dan juga satu variabel Y untuk uji regresi linear berganda, di mana quick ratio-nya ini merupakan variabel Y, yaitu variabel yang dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian ada ROA sebagai variabel independen, dan operating margin juga sebagai variabel independen. Operating margin ini adalah variabel independen yang ke satu atau X1, kemudian ROA adalah variabel independen kedua atau X2. Oke, untuk statanya kita mulai dengan cara kita mengopas seluruh data ini, kita copy, kemudian pada stata kita membuka data editor, lalu kita paste datanya, lalu kita pencet yang treat first row as variable names, supaya judulnya itu berada di atas. Penjelasan mengenai maknanya akan saya jelaskan pada akhir video setelah menyelesaikan stata. Langkah pertama itu kita harus menguji ada 4 asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Langkah pertama itu kita menggunakan rumus reg, kemudian yang kita pilih yaitu variabel Y, kemudian X1, kemudian X2. Setelah itu kita mau mengeluarkan residunya, di mana rumusnya itu predict res, R. Lalu kita uji normalitas residunya itu menggunakan SK-tes res. Di sini probabilitasnya itu 0,006, yaitu kurang dari 0,05. Artinya datanya itu tidak normal. Tapi kita ingin menormalkan data ini dengan cara kita lihat pada graph box. Graph box-nya itu graph box res, karena yang ingin kita lihat itu residunya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau titik-titiknya yang membuat tidak normal ini berada di atas. Jadi, kita sort terlebih dahulu. Nah, karena graph box-nya ini berada di atas, maka yang harus kita lakukan itu mendelete outlier. Di sini, di data editornya ini sudah di-sort secara otomatis tadi, sort res, dan yang harus kita delete itu dari bawah. Di sini, yang sudah di-sort itu dari kecil ke besar. Lalu karena graph box-nya itu tadi titik-titiknya di atas, maka yang harus kita delete outlier-nya itu yang bawah. Kita coba delete 6. Selected data. Yes. Lalu kita coba lagi melihat graph box res-nya apakah ada perubahan. Dan titik-titiknya sudah hilang, artinya datanya normal, tapi kita tetap harus uji SK-tes lagi, SK-tes res. Dan di sini probabilitasnya sudah 0,6289, yaitu lebih dari 0,05 atau datanya normal. Langkah kedua itu kita menguji linearitas. Caranya yaitu dengan stat of test. Jika probabilitas F-nya itu lebih dari 0,05, maka artinya data tersebut ini lolos uji linearitas. Kemudian asumsi klasik yang ketiga yaitu kita uji multikolinearitas. Kita menggunakan komen VIF atau VIF. Nah, jika VIF-nya ini kurang dari 10, maka artinya data ini itu lolos uji multikolinearitas. Kemudian asumsi klasik yang keempat itu ada uji heteroskedasitas. Itu kita menggunakan rumus HETES. Di sini probabilitasnya itu 0,06, yaitu lebih dari 0,05. Artinya itu lolos uji heteroskedasitas. Kemudian yang terakhir, karena tidak ada masalah pada uji heteroskedasitas ini, maka kita langsung saja uji F menggunakan rumus reg sama seperti tadi, variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Lalu kita mendapatkan probabilitas F-nya ini 0,0332, kemudian R square-nya 0,1434, kemudian koefisiennya ini positif, kurang dari 0,05. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai makna dari stata yang sudah saya kerjakan tadi. Jadi, tadi yang kita lakukan adalah regresi linear berganda, di mana kita itu menguji lebih dari satu variabel.
variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi di sini kita itu ada hipotesis 0 dan juga hipotesis 1, di mana hipotesis 0-nya itu tidak ada pengaruh yang signifikan dari operating margin, yaitu variabel independen 1, dan ROA, variabel independen 2, terhadap quick ratio, yaitu variabel dependen. Sedangkan H1 itu setidaknya ada satu variabel independen, baik operating margin ataupun ROA, yang mempengaruhi quick ratio. Untuk uji normalitas tadi, kita mendapatkan 0,6289. Artinya, itu kalau lebih dari 0,05 itu artinya normal, di mana arti dari normal ini artinya sebagian besar data ini berada di sekitar nilai rata-rata dan semakin sedikit data yang terdistribusi jauh dari rata-rata. Atau artinya itu data yang kita punya ini distribusinya itu tidak terlalu besar atau berjauhan sehingga mengakibatkan kalau data ini itu tidak reliable atau tidak dapat dipercaya. Kemudian uji normalitas ini juga menguji apakah residual ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, karena kita lolos uji normalitas, maka residualnya ini mengikuti distribusi normal. Kemudian yang kedua itu uji linearitas, yang kita lihat itu probabilitas F-nya 0,1531. Kalau misalnya lebih dari 0,05, artinya itu tidak signifikan dan lolos uji linearitas. Arti dari uji linearitas tersendiri itu artinya hubungan antara variabel. Setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan yang sejajar pada variabel lainnya. Jadi di sini itu menguji apakah variabel independen itu terhadap variabel dependen itu benar ada suatu pengaruh yang linier. Misalnya, jika operating margin-nya itu mengalami perubahan, maka quick ratio-nya itu juga mengalami perubahan. Maka artinya sama-sama mengalami perubahan, maka artinya ada perubahan yang linier. Kemudian yang ketiga yaitu uji multikolonialitas. Di sini kita itu melihat min fifth-nya yaitu 3,06. Kalau misalnya kurang dari 10 itu artinya tidak ada masalah multikolonialitas. Jika ada masalah multikolonialitas sendiri itu artinya kalau misalnya ada dua variabel independen itu saling berkolerasi dengan satu sama lain, sehingga nanti susah untuk menentukan sebenarnya variabel independen mana yang sebenarnya mempengaruhi variabel dependen. Jadi pada data kita, di mana kita lolos uji multikolonialitas, artinya itu baik ROA dan juga operating margin itu bisa dijelaskan kontribusi masing-masingnya terhadap quick ratio. Kalau misalnya tidak lolos multikolonialitas, artinya itu tidak bisa menentukan kontribusi mana yang sebenarnya mempengaruhi quick ratio. Kemudian yang keempat yaitu uji heteroskedasitas. Di sini kita lihat probabilitasnya yaitu 0,0633, yaitu lebih dari 0,05, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Di mana ini tuh artinya varians residual atau kesalahan prediksi dalam data kita atau model regresi ini itu konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Jadi ukuran kesalahan prediksi itu tidak berubah-ubah tergantung pada nilai variabel independen ROA maupun operating margin. Kemudian yang terakhir yaitu uji F, ini tuh artinya seberapa baik model regresi ini dalam menjelaskan mengenai varian data dan seberapa signifikan hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Di sini yang kita lihat itu prop F-nya dan juga R square-nya. Di sini kita mendapatkan probabilitas 0,0332 dan juga R square 0,1434. Di mana tadi p-value-nya ini kan tadi kurang dari 0,05. Artinya itu menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan itu signifikan dan memang ada hubungannya antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian R square-nya yang kita dapatkan itu 0,1434. Nah, arti dari R square sendiri itu mengukur seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi berdasarkan variabel independen. Dan yang bisa dijelaskan itu hanya 14,34% dan 85,66% ini dijelaskan oleh variabel lainnya, di mana artinya itu masih ada banyak faktor lain yang mempengaruhi quick ratio yang tidak ada dalam data yang kita uji. Selain R squared dan juga probabilitas F yang kita lihat itu koefisien dari operating margin dan juga ROA. Di sini kita bisa lihat kalau keduanya ini bernilai positif dan juga kurang dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka artinya itu berpengaruh signifikan sehingga H0 tadi itu kita tolak dan H1 itu diterima. Kemudian koefisiennya ini dua-duanya kan positif. Artinya mereka ini memiliki pengaruh yang sejajar. Jadi semisal jika operating marginnya itu bertumbuh, maka quick ratio-nya itu juga bertumbuh. Jadi mereka bertumbuh secara tidak berlawanan.
Begitu juga dengan ROA. Jika ROA-nya misalnya turun, maka quick ratio-nya juga turun. Jadi bisa disimpulkan kalau H0-nya tadi itu kita tolak dan kita menerima H1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.